warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok TBC dari robotika akan memperkenalkan diri dan mempresentasikan tentang materi TB baru. Dengan saya Anggi Atnofelida, nomor absen 4. Saya Naura dari absen 6. Saya Lala Tagina dari absen 17. Saya Khalifah Musila dari absen 16. Saya Sindawaya dari absen 05. Saya Ilham Sadianta dengan absen 32. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu penyakit TB baru, mulai dari definisi hingga pemeriksaan penunjang. Bisa kita mulai dari definisi dahulu. Definisi tuberkulosis atau TB merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis menurut Ramadan et al. 2021. Penyakit ini ditularkan melalui saluran nafas kecil yang terinfeksi sekitar 1-5 ml dan dikeluarkan berupa droplet nuklei dari pengidap TB dari individu lain kemudian masuk sampai ke dalam alveolus melalui kontak dekat menurut Wijaya et al. Klasifikasi TBC ada 3. Yang pertama TBC paru, kedua TBC kelenjar, yang ketiga TBC tulang. Etiologi TBC baru yaitu bentuk TBC yang paling umum menyerang di paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis melalui udara saat batuk atau bersin. Diseserkan kelenjar biasanya menyerang di kelenjar getah bening, umumnya terjadi di daerah leher. Bakteri TBC menyebar ke kelenjar melalui peredaran darah. TBC tulang biasanya menyerang tulang di belakang atau sendi besar seperti pinggul dan lutut. Infeksi ini terjadi ketika bakteri menyebar dari paru-paru melalui aliran darah ke tulang. Manifestasi klinis TB baru meliputi gejala pernapasan seperti batuk lebih dari 3 minggu, berdahak atau berdarah, nyeri dada, sesak nafas, gejala sistemik seperti demam ketika sore atau malam hari, keringat malam, penurunan berat badan drastis, nafsu makan menurun. Fisiologi infeksi bakteri TBC dan peradangan paru menimbulkan 4 respon fisiologis utama: aktivitas sistem imun dan hipotalamus dan menyebabkan hipertermia. Pelepasan mediator inflamasi menimbulkan nyeri, peningkatan produksi mukus dan akumulasi sekret memicu batuk, serta risiko penularan, dan peningkatan aktivitas sel imun menyebabkan kekurangan nutrisi, kehilangan massa tubuh, kelemahan, serta gangguan aktivitas harian. Nah, itu komplikasi. Yang pertama ada tuberkulosis tuberkulosa, peradangan pada selaput pembungkus paru. Yang kedua yaitu tuberkulosa bentuk di mana bakteri menyebar luas ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga meningitis tuberkulosis, peradangan serius yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penata laksanaan terapi farmakologi. Yang pertama ada streptomycin injeksi 750 mg. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Untuk yang kedua, tahap lanjutan 6 bulan sampai 9 bulan. Memberikan IMH 300 mg dengan aman kesembuhan menjadi 6 sampai 9 bulan. Pengobatan tahap lanjutan merupakan tahap yang penting untuk membunuh sisa kuman yang masih ada dalam tubuh. Pelaksanaan terapi non farmakologi. Yang pertama diet bergizi, mengkonsumsi 5-6 porsi buah atau sayur serta asupan vitamin. Yang kedua dehidrasi, minum air mineral 6-8 gelas sehari. Yang ketiga hindari zat berbahaya, berhenti merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Yang aktivitas fisik, olahraga teratur dan berjemur matahari pagi. Yang kelima, istirahat, tidur cukup dan lakukan relaksasi seperti pijat kaki. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan DH atau sputum. DH diperiksa di bawah mikroskop untuk menemukan BTA. Jika BTA positif, menandakan TB aktif dan berisiko menular. Kedua,
rongsen gata atau toraks digunakan untuk melihat kelainan paru seperti in vitro, atau nodul. Namun tidak cukup untuk menegakkan diagnosa TB tanpa pemeriksaan lain. Sekian dari penjelasan untuk materi TB paru, mulai dari definisi sampai pemeriksaan penunjang. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Novina ingin bertanya, siapa yang paling berisiko terkena TB paru? Saya Lola akan menjawab pertanyaan dari Novina Eka. Siapa yang paling beresiko terkena TB paru? Mereka yang sistem kekebalan tubuhnya lemah seperti penderita HIV atau AIDS, anak-anak terutama di bawah 5 tahun dan lansia, penderita diabetes, serta orang yang kontak erat dengan penderita TB aktif seperti keluarga atau petugas kesehatan. Tambah faktor risiko lain seperti nutrisi buruk, merokok, dan tinggal di lingkungan padat. Oke, ada yang mau di feedback atau ditanyakan kembali? Sudah Cukup? jelas? Jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dirama Bransa, absen 11. Saya mau bertanyakan, sebutkan salah satu terapi non farmakologi bagi penderita TBC. Saya Kalimantan Venezuela ingin menjawab pertanyaan dari Dwi. Sebutkan salah satu terapi non farmakologi untuk penderita TBC, yaitu pemberian makanan yang kaya akan protein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, atau mengonsumsi vitamin B6. Minum air mineral 6-8 gelas sehari, hindari zat berbahaya, berhenti merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol. Apakah sudah jelas? Jelas ya. Ini ya, jawabannya sebenarnya sudah ada di slide juga ya, jadi bisa dibaca nanti slide-nya temennya di Google Drive ya. Next. Kenapa penderita TBC sering batuk dari 2 minggu? Tenang. Perkenalkan, nama saya Amrun. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Gita. Kenapa penderita TB paru batuk lebih dari 2 minggu? Karena bakteri Mycobacterium tuberculosis menginfeksi saluran pernapasan dan sulit dilawan sistem imun dan menyebabkan peradangan terus-menerus serta memicu respon batuk kronis yang produktif atau dan bahkan berdarah. Apakah sudah jelas? Gita? Karena kumannya itu susah dilawan sama imun ya, terus dia itu sifatnya peradangannya itu lama, jadi dia ngendor di situ, akhirnya batuknya tuh jadi cukup lama juga. Makanya pengobatannya juga lama. Ya TB itu pengobatannya nggak bisa seminggu sembuh, nggak bisa. Oke, next. Saya Elisa Firnalisa ingin bertanya kepada kelompok TBC, bakteri apa yang menyebabkan penyakit TBC? Saya Arjuna. Saya mau menjawab pertanyaan dari Elita. Bakteri apa yang menyebabkan penyakit TBC? Bakteri yang menyebabkan penyakit TBC itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu bisa muncul karena kondisi lingkungannya dan tertular dari kondisi pasien ke pasien lain, dari kondisi pasien ke orang yang tidak kena TBC. Jelas? Ya, kita bakteri penyebab TBC ya sesuai namanya ya. Jadi Mycobacterium tuberculosis ya. Oke, jadi. Sekian presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok TBC atau TB baru. Terima kasih untuk teman-teman sudah bertanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.